Yo guys, welcome back to Koko Review. Hari ini kita mau review sebuah mobil yang belakangan ini udah mulai terlupakan ya, yaitu MPV entry level yang sliding door. Dan kali ini gue pengen review Toyota Sienta tipe V. Sienta tipe V ini adalah tipe tengah-tengah ya. Jadi yang paling bawahnya itu ada tipe G, naik ke atas itu ada tipe V, lalu yang paling atas ada tipe Q. Di tipe V ini kita tetap punya beberapa fitur basic, tapi nggak sebagus yang Q. Misalkan, kayak lampu depan ya. Lampu depannya yang tipe V, dia udah proyektor, cuman bukan yang LED. Jadi ini proyektor halogen, cahayanya masih kuning. Terus untuk lampu sen masih bohlam, dan lampu jauhnya juga masih bohlam multi reflektor. Turun ke bawah, seperti yang gue bilang, tetap ada fitur basic seperti fog lamp juga. Dan untuk yang membedakan paling tegasnya itu adalah di bagian tampang depannya nih. Tampang depannya kalau yang Q dia ada add-on aero kit gitu di bawah. Sedangkan kalau yang V ini nggak ada. Jadi terlihat lebih simple. Nah, terus untuk bedanya yang Q juga lampunya sudah LED projector. Kalau yang V ini belum ya. Sisanya sih overall sama, garis bodi sama, trim-trim plastik sama, bedanya cuman yang tadi itu. Kalau Q ada add-on aero kit-nya. Kita ke samping. Bagian samping, untuk spion sudah auto retract. Kemudian garis bodi nggak ada yang aneh-aneh, bener-bener ini definisi mobil simple yang mengutamakan fungsionalitas bukan gengsi ya. Cocok banget nih buat kepala keluarga yang ngutamain fungsi bukan gengsi kalau kata anak-anak sekarang. Karena ya nih seperti yang kalian bisa lihat, plain banget ya kalau ngeliat modelnya ya. Nggak ada garis-garis aneh, tarikan-tarikan garis, stiker-stiker nggak ada, pokoknya ya SED saja. Untuk velgnya, dia dapat two-tone, jadi biarpun basic masih ada stylishnya dikit. Kombinasi warna silver dengan gunmetal. Ukurannya velg di ring 16, dibalut sama ban. Ini udah diganti nih bannya. Bannya pakai Kinergy Eco, jadi lebih empuk. Profil ban 195/50. Oke, lanjut lagi. Untuk ground clearance juga dia ini ya, karena dia MPV, jadi nggak terlalu tinggi. Sejengkal lah kurang lebih ya. Di sini ada aksen plastik trim hitam, cuman ini aja nih aksennya, sisanya sih nggak ada. Door handle model modern ya, bukan yang model cungkil. Kemudian dia biarpun tipe V, dia ada smart keyless entry. Cuman anehnya dikasihnya cuma sebelah aja sisi supir. Di sini nggak ada tombol keyless entry-nya. Ntar gue kasih lihat ya. Pintu belakang, electric sliding door kiri kanan. Bukaannya juga standar lah ya. Sekitar berapa detik tuh? 3-4 detik lah. Kaca pilar 3. Pilar paling belakang ada model seperti ini, seperti model trapesium. Di sini ada tekukan garis sedikit dan ada rel untuk sliding door-nya. Di bagian belakang tetap dikasih fitur-fitur standar yang berguna. Jadi biarpun ini bukan tipe tertinggi, fitur keselamatannya, fitur yang berguna tuh nggak dipangkas. Seperti wiper belakang, terus rear defogger ada, dan sensor parkir ada, cuman 2 titik ya. Untuk lampu belakang dia full bohlam, mulai dari lampu mundur, lampu sen, sampai lampu malamnya. Dan apalagi yang bisa kita bahas di belakang ini, bedanya dengan yang tipe Q itu di kosmetik dan di lampu ya kalau gue bilang. Jadi kalau yang Q itu dia dapat rear spoiler, lampunya ada LED bar, lebih cakep lah. Di bawahnya juga ada aero kit kalau yang Q, tapi ini nggak ada. Sisi samping kanan sama seperti sana, nggak ada beda. Cuman ada satu poin yang bedain, yang tadi gue jelasin. Tombol smart keyless entry-nya cuma dikasih di ini doang nih, gagang pintu supir. Jadi kalau kita mau ngunci, tinggal sentuh ini aja. Kalau mau buka, nah ini bagusnya Toyota nih, smart keyless entry-nya dia nggak pakai tombol, tapi kayak pakai sensor gitu. Tinggal ini aja, langsung kebuka. Door trim interior full plastik,
didominasi warna hitam dan ada sentuhan armrest kain di sini berwarna coklat ya. Ini semua full plastik, ada jahitan palsu nih, motif aja. Dikasih tweeter, door handle, kemudian pengaturan power window elektrik. Untuk sisi supir dia sudah auto up and down. Ini door lock unlocknya, window lock. Ini spionnya juga sudah electric retract, tapi belum automatic ya. Ini untuk pengaturan spionnya. Ini door handle-nya lumayan gede ya, bukan gede, maksudnya panjang terus pipih. Jadi mungkin kalian bisa nyelipin, bentar gua ambil contohnya nih. Kalau mau nyelipin handphone masih bisa ya, dan masih bisa tetap dipakai buat door handle. Ke bawah dia door pocketnya pipih. Ini gua contohin tuh buat ini aja nih, naro-naro anduk. Kalau naro aqua sih nggak mungkin muat ya. Ini juga cup holdernya kelihatannya agak sempit nih guys. Kayaknya sih ukuran 330 mili, kalau 600 mili kayaknya mentok banget nih. Sekarang kita bahas ke sisi supir dulu ya. Sisi supir, pokoknya intinya mobil ini bener-bener yang ngutamain fungsionalitas bukan gengsi. Bayangin aja, kompartemennya banyak banget guys. Nih di sini ada tempat buat naro recehan ya, kayak uang kertas. Kalau uang receh sih, kalau koin mungkin gue kurang rekomen ya, kertas lah supaya ngambilnya gampang. Terus naro-naro kartu juga bisa. Tuh. Di sini ada cup holder lagi. Jadi kalau kalian butuh yang kecil di sana, yang gede di sini bisa. Ini ada tombol untuk mati nyalain electric power ininya, sliding door-nya. Dan kalian bisa buka juga di tombol ini. Kalau kita pencet, tapi mesti ditahan ya. Tuh. Langsung kebuka. Jadi misalkan kalian mau gengsi-gengsi dikit, bisa pakai jasa supir ya. Terus supirnya kalau pas di lobi minta bukain, tinggal pencet. Kalian tinggal masuk tuh di belakang. Lanjut, untuk dashboard dia modelnya pipih. Seperti konsep open cafe-nya itu ya, Honda Freed. Dan dia nggak terlalu tinggi nih dashboardnya, dibikin pipih speedometernya. Jadi visibilitas ke depan kalau gue lihat lega banget, nggak kehalang sama dashboard. Setir sudah dibungkus kulit. Aslinya sih kayaknya masih karet ya, tapi ini ada modifan dari pemilik sebelumnya. Kelengkapan ada audio steering switch saja di sini, tombol-tombol. Untuk cruise controlnya belum ada. Lampu belum otomatis ya. Untuk wiper juga belum otomatis, tapi dia sudah ada mode intermittent. Nah, setirnya hanya bisa tilt, nggak bisa teleskopik. Untuk posisi duduk, commanding. Bener-bener nggak ada rasa sportinya sama sekali, tapi tadi gue udah tes jalan ya. Nyaman banget guys. Posisi duduknya, bantingannya. Emang bener-bener the real mobil keluarga. Sampai adik gue aja yang jadi kameramen, dia kan nggak gitu hobi mobil ya, tapi dia notice gitu kalau mobilnya, ini mobil kalau buat jalan jauh tuh kayaknya enak banget nih gitu. Bener-bener apa ya, nyaman lah. Posisi duduknya relaxing. Untuk pengaturan jok juga udah cukup lengkap. Ada height adjusternya. Kalau paling tinggi segini ya. Ini biasa kalau buat para cewek nih, istri kalian, coba kita tinggiin. Buset, jauh banget. Ini tinggi banget guys. Kelihatan sampai kap depan. Reclining sudah ada pastinya ya. Untuk sliding juga ada. Dan ini slidingnya jauh banget guys. Tuh. Ya, segitu aja yang bisa dibahas di sisi supir. Belnya oke lah, stereo. Oh, di sini ada ini nih, headlight leveler. Headlight leveling, sorry. Tapi manual ya. Baris kedua, mari kita cek. Nah, electric sliding door cuy. Jadi bisa bergaya dikit lah. Disinilah Sienta menang banyak dari mobil lain ya. Mulai dari legroom,
Ini orang tinggi 185, gua rasa masih aman banget ya. Ini posisi duduk gua agak mundur tadi. Masih sisa segini. Headroom juga luas banget. AC sudah double blower, door handle. Kemudian nih ya, kalau mau sedikit bergaya, misalkan ceritanya gue punya supir nih, Pak, tutup pintu belakang. Tuh, asik. Bergaya bos, modal 170 jutaan, worth it banget sih kalau gue bilang. Untuk door trim belakang juga full black, nggak ada motif-motif aneh-aneh. Cuman ada handle pembuka di sini, door locknya di sini, tombol power window. Ini ada cekungan dikit, mungkin buat kalian grab gitu kali ya, buat pegangan mungkin ya. Cup holder di bawah kecil juga nih, sama kayak di depan. Door pocket juga pipih banget. Door pocket pipih banget nih, kayaknya buat naruh handphone doang deh cukupnya. Untuk posisi duduk, ini bisa di recline lebih belakang lagi. Sorry, ini sliding ya. Ini recliningnya, coba gue recline. Ini paling rebah segini guys. Wah, ini nyaman banget sih buat road trip ke, misalkan tinggal di Jakarta, kita road trip ke mana? Jawa gitu ya, Surabaya. Tidur sih ini gue sepanjang jalan. Terus apalagi ini ya, buka dulu, panas. Joknya juga masih kain. Entah kenapa ini, kalau ini sih personal preference lah ya. Gue sih pribadi lebih suka joknya tuh jok kain, karena berasa enak dipegang, lembut gitu ya. Terus nggak panas. Lebih homey aja, kayak berasa sofa-sofa di rumah. Armrest sudah 3, jadi kalau mau duduk di tengah udah proper, ada penahan kepala juga. Ini posisi duduk paling tegak, posisi jok paling maju. Dan ya, AC double blower, seat belt 3 titik ya. Ada juga nih buat yang tengah. Sekarang kita bahas ke belakang, baris ketiga. Baris kedua udah, kita coba baris ketiganya ya. Kursi tengah udah one touch tumble, jadi nggak perlu repot buat lipet. Masuknya gampang karena pintunya bukaannya luas. Posisi duduk sebagai orang dewasa, walaupun badan gue kecil, menurut gue ini oke. Tapi baris ketiga nggak bisa di sliding ya. Kalau recline kayaknya masih bisa deh. Nih, kita coba ya. Oh, ini udah paling mentok, nggak bisa dia. Sekarang kita tes kalau kursinya kita iniin. Sisa berapa nih legroomnya. Ini posisi duduk tegak. Nah, legroomnya masih segini guys. Cuman memang yang depan ini ya, dimajuin paling depan. Ini legroom masih segini, masih aman lah untuk orang dewasa. Cuman kalau yang ini kayak udah nggak muat deh. Ini posisi duduk paling rebah, paling mundur. Coba ya kita tes ya. Coba jauh dari belakang. Coba gua tes kesini. Oh, masih bisa deh. Tapi ya nggak layak. Walaupun gua aja tinggi 165-an, mentok. Paling bagi legroom dikit gitu kan. Nah ini, aduh nggak nyampe. Ya intinya, ini kalau dinaikin dikit, kita masih tetap bisa duduk dengan nyaman lah, seukuran gue ya. Untuk kelengkapan belakang ada cup holder di sini. Ini ada door pocket juga buat naruh handphone. Ini juga ada ini nih, kompartemen buat taruh-taruh ya mungkin dokumen gitu ya. Kiri kanan ada nih sama persis. Dan menariknya speakernya kayaknya sampai ke belakang deh. Ini di sini speaker nih. Ini kayaknya kalau nyalain volumenya tinggi, budak kali ini orang yang duduk di baris ketiga. Sekarang gimana caranya keluar dari baris 3? Tinggal tarik ini aja nih. Ada tuas. One touch tumble, gampang. Legroomnya gede, pintu sliding door gede, jadi keluarnya juga gampang. Tinggal tutup. Yuk kita lihat bagasinya. Bagasi sebagai sebuah MPV udah pasti cukup oke lah ya. Walaupun memang kalau baris 3-nya ditegakin, ini mungkin muat sekitar 2 koper cabin aja nih, cabin size. Tapi menariknya, mobil ini punya yang namanya magic seat.
Jadi bangku ini bisa disumpetin ke dalam guys. Oh ini dia. Tuh. Mekanismenya bisa diumpetin ke dalam. Terus depannya bisa tetap kita tekuk. Nah, ini sangat-sangat ini ya, membuka ruang bagasi yang cukup gede banget. Ini kalian sambil dagang nasi uduk juga bisa kali ini. Sekarang coba kita lipat dua-duanya ya. Yuk, depan kita majuin. Oke, kita tekuk dulu. Ini kita lipat. Kita tarik bawahnya. Nah. Wih. Gede banget bos bagasinya. Ini sambil jualan nasi uduk, terus jualan kopi bisa nih. Ya kan? Kasih serencengan-rencengan gitu, ya kopi. Gede banget. Sekarang kita bahas sisi penumpang depan ya. Disinilah practicality at its finest kalau menurut gua. Kompartemen banyak banget guys. Nih kompartemen tuh gede banget. Buat naro-naro mikrofon. Ini tombol apa nih? Tombol apa ya guys ya? Ya mungkin kalau kalian ada yang pakai mobil ini kalian tahu, sharing aja ya. Ini ada tombol nih. Ini gede ya. Terus bisa ditutup. Ini kompartemen lagi, lampu. Yang ini. Coba ya, nanti yang tahu jawab di kolom komentar ya. Cup holder cukup gede. Glove box, soft opening, dan cukup besar juga buat naro-naro buku manual gitu ya, buku garansi. Ini kalian bisa taruh handphone juga di sini. Door trim sama semua ya, seperti sana. Ini ada tweeter. Door handle juga sama. Ya sama persis lah kalau ini. Sekarang kita bahas konsol tengahnya. Konsol tengah, head unitnya sudah model in-dash, tapi belum integrated. Jadi ini kalian kalau mau modifikasi, ganti-ganti yang lebih bagus bisa. Soalnya dia belum integrated. Kisi-kisi AC, tombol hazard. AC sudah digital, tapi ini bukan yang climate control ya, beda. Kalau climate control dia bisa ada heater dan ada cooler atau chiller. Kalau yang AC biasa ini cuman ada dingin. Sorry, gue tutup dulu bentar. Cuman ada pilihan dingin biasa atau dingin banget. Pengaturan fan speed, matiin AC, ini arah semburan, ini mati nyalain AC-nya. Kalau ininya ya kompresornya. Front defogger, sirkulasi AC, di sini ada slot buat kartu flash gitu ya. Sini ada tempat lagi kompartemen buat naruh handphone. Terus di sini juga ada. Kalian kalau butuh tempat lebih lega bisa dibuka. Untuk ininya persnelingnya model gated bukan yang linear. Shift locknya pakai kunci. Nih gue contohin ya. Kalian yang nggak tahu nih, masih banyak nih guys yang belum tahu cara netralin mobil Matic. Jadi kalian colok aja kuncinya, terus pencet rem, baru kalian masukin ke N. Kalau ini nggak pencet rem bisa, tapi gue rekomen selalu pencet rem ya. Gitu. Ada mode manual, menarik banget ya. Mobil keluarga praktikal gini dikasih Tiptronic loh. Rem tangan masih model tarik. Sebenarnya ini bukan rem tangan ya, melainkan rem parkir. Cuman karena letaknya di tangan, orang sering bilangnya rem tangan. Di bawah sini kita bisa taruh barang juga nih. Ada kompartemen kecil, cekungan gitu. Dan terakhir ada cup holder. Gitu guys. Gimana menurut kalian? Praktikal banget nih mobil ya. Sebelum test drive gue bahas mesin nih, gue kasih lihat dulu. Ini kan mobil mau dijual, jadi kalian bisa lihat kondisi mesinnya dulu. Mana tuh? Nah ini. Kondisi mesin sudah bersih, nggak ada rembes ya. Biasa kalian tuh kalau mau beli mobil bekas, cek area-area oli nih, penting. Kalau ada rembesan, itu antara dua, olinya rembes tuh karena seal packing atau businya basah dan lain-lain banyak macam. Tapi kalau ini kering. Kita cek dulu dari kualitas oli. Masih bening cuy. Dan masih di taraf maksimalnya nih. Kalau olinya batasnya udah segini berarti bahaya. Bukan bahaya sih, maksudnya harus udah top up.
Mesinnya dia ini ya, 2 NRFE kodenya. Kapasitas 1500 cc. Ini dia powernya juga nggak terlalu ini ya, biasa aja. Horsepowernya 107. Untuk torsinya 140 Nm. Tapi yang menarik, sudah dual VVT-i. Jadi udah pasti irit banget cuy. Oke, kita test drive yuk. Nyalain mesin, tinggal pencet tombol. Benar-benar mobil yang utamain fungsi bukan gengsi, tapi fitur-fitur modern yang terpakai itu masih ada semua di mobil ini guys. Jadi tenang aja. Dan karena ini setirnya udah dibalut kulit, jadi lebih enak buat dipegang. Feels nice to touch. Aduh, ini geter-geter. Kita pindahin dulu lah ya. Let's go, test drive. Feedback setir nggak terlalu enteng, ada isinya. Kan ada tuh mobil-mobil yang setirnya terlalu enteng banget ya, kayak artificial gitu. Kalau ini setirnya ada ininya, ada bobotnya. Kedua, berkendaranya feel-nya, visibilitasnya tuh lega banget. Mata kayak nggak gimana ya ngomongnya ya, nggak kayak claustrophobic. Mata tuh seger gitu, karena lihat kacanya gede-gede, kaca depan juga landai tapi lebar gede. Terus di pilar A dikasih kaca blind spotnya tuh dijadiin kaca. Jadi pilar A-nya nih tipis, terus ada kacanya. Ini bener-bener mengurangi blind spot kita pas lagi nyetir ya. Tuh, pojokan ke bawah masih kelihatan jadinya. Ditambah lagi karena spionnya itu dia modelnya ditempel di bodi, bukan dari pilar A. Jadi benar-benar memaksimalkan, meminimalisir blind spot. Untuk respon gas, kasnya Toyota, kas banget. Jajarannya Toyota 2 NRV ya, dari pengalaman gue. Respon gas awalnya tuh ngung gitu banget. Tuh, kayak gasnya gede. Gue udah pernah coba dari yang Yaris, Vios, sampai ke Sienta juga sama karakter gasnya nih. Bantingan empuk sangat sih. Ini comfort tuh, lewatin posisi tidur. Wah, ini comfort oriented banget. Buat bawa jalan jauh sama keluarga, even keluarga besar, isi baris sampai ke baris ketiga keisi, gue rasa pasti berasa nyaman semua ya. Tuh, posisi duduk juga commanding, jadi nggak tenggelam ya, nggak tenggelam. Setir nggak yang naik ke atas, tapi melainkan di bawah gini. Jadi ya kayak nyetir apa ya, nyetir bom kar gitu kali ya. Feelsnya tuh commanding, tinggi, visibilitas lega, setir agak turun. Jok so-so lah, empuk. Cuman karena dia bahannya masih kain ya, masih bahan fabric, didudukinnya enak, berasa adem gitu. Kalau kulit kan, yang kulit sintetis karet gitu gerah ya didudukinnya. Kecuali kalau kulit yang kulit asli, kemudian ada perforatednya, ada pori-porinya, pasti adem. Tapi kalau gue pribadi sih, gue jauh lebih suka interior yang kain. Walaupun memang trade off-nya atau downside-nya, satu, pasti kelihatan kotor. Dua, selain kelihatan kotor, memang nyimpen kotoran. Ini kalau ditepok-tepok pasti debunya keluar semua. Jadi kalian harus lebih rajin bersihin kalau joknya masih kain gini. Sekarang gue lagi lewatin jalanan paving block dan bunyi gemuruh dari kolong roda minim sekali. Terus sambungan-sambungan pavingnya juga teredam dengan baik. Tapi yang mau gue notice, peredaman di pintu agak kurang nih mobil. Misalkan nih ya, ini ada mobil sama motor mau lewat nih. Ini mobil. Tuh, tembus banget. Tuh, di kuping kini, di kuping kanan kayak suaranya tuh tembus banget. Persis kayak
kalau kita nyetir mobil kaca nggak ketutup. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh tembusnya. Makanya biarpun gue jualan ini mobil, tapi apa yang menjadi minusnya pasti gue cerita, apa yang plusnya pasti cerita gitu. Jadi apa adanya aja. Karena ya gitulah, mobil nggak ada yang sempurna, 100% perfect itu nggak mungkin ada. Pasti ada di satu sisi plus, satu sisi minus. Buat kalian yang belum tahu juga, ini kompetitornya itu dari Honda cuman ada Honda Freed aja ya. Sekarang Honda Freed juga barunya udah nggak keluar lagi. Untuk karakter dia berbanding terbalik sama Honda Freed. Honda Freed itu keras, karakternya sporty banget, posisi duduknya sporty. Dan seingat gue Honda Freed yang keluaran awal-awal tuh belum ada heat adjuster. Kalau ini udah ada. 180 derajat berbanding terbalik. Kalau ini enak banget lah, mobilnya mobil nyaman lah. Relaxing banget guys. Ini mau jalan jauh, misalkan road trip dari Tangerang sini ke Surabaya, gue rasa nggak bakal capek deh. Feels so right aja gitu. Begitu duduk udah nyantai aja. Nah, kekurangan kedua, belum ada armrest. Ini fatal nih menurut gue untuk posisi duduk yang nyaman, mobil yang comfort oriented tapi nggak dikasih armrest. Ini fatal. Kalau di Honda Freed dikasih di sisi supir, terus yang di faceliftnya dikasih sisi penumpang juga dikasih. Kalau mobil ini dua-duanya nggak dikasih. Jadi tangan kiri ini terasa ngemplek aja gitu kalau orang bilang ya. Kurang apa ya? Kayak apa gitu aja ya? Nggak ada tempat. Ngegantung aja gitu tangan kirinya. Kalau tangan kanan sih bisa di sini. Ya, overall menurut gue oke sih untuk 170 jutaan ya. Head unit udah banyak fitur, USB, koneksi HDMI, Bluetooth ada, AC, fan speed 2 aja masih dingin ya. Sejuknya tuh sejuk menggigit. Udah ada audio steering switch, AC-nya digital tuh. Cuman ya ini tuh, kalau motor lewat kuping gue tuh, motornya tuh kayak bener-bener kayak kita lagi nyetir, ini kacanya nggak rapet, tembus banget. Cuman ini ibaratnya apa ya, kalau orang bilang newbie proof atau full proof ya, kalau orang bilang gampang banget nyetir ya, posisinya juga enak gitu. Respon gas ya balik lagi kayak tadi ya, si karakter si 2NRV ini galak di bawah. Tuh. Gue udah pernah coba dan menurut gue sih galak di bawah. Mungkin beda orang bisa beda persepsi dan beda pendapat ya. Nah, ini kalau udah rame gini baru nih kuping kiri kanan, ya nggak Jo? Berasa nggak? Dari kolong berasa kalem ya, enak gitu, adem. Tapi dari samping kiri kanan kalau orang lewat kedengeran. Percis kayak kaca nggak rapet, bener nggak? Tembusnya sampai kayak gitu. Ya oke lah menurut gua, kompartemen juga banyak, praktikal banget mobil ini ya. Cocok buat keluarga kecil sampai keluarga besar karena 3 baris. Oh ya, yang lainnya juga yang mau gue bahas, mobil ini nggak ada varian captain seat. Kalau Honda Freed ada. Ini dia semuanya full row gitu ya. Jadi bisa muat 8 orang sama supir. Oke guys, segitu dulu ya review singkat si Toyota Sienna tipe tengah-tengah ini. Tipe paling value for money lah kalau buat kalian yang ngutamain fungsi bukan gengsi. Semua fitur-fitur keselamatan, fitur-fitur basic yang terpakai, fitur-fitur modern yang terpakai udah ada di sini semua. Jadi dengan harga 175 juta, pajak masih nyala sampai bulan 8 tahun depan. Menurut gua ini pilihan yang cocok banget buat kepala keluarga yang lagi cari mobil, buat keluarga kecilnya atau keluarga besar pun bisa, karena ini kan 3 baris, jadi muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang sama supir. So, buat kalian yang minat, langsung cek aja kolom deskripsi di bawah. Dan buat yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di review mobil berikutnya. Bye-bye.